Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan belajar daring tanpa halangan suatu apapun. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu, Bapak Dr. Ali Mufron MPDI, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan presentasi mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam hari ini. Baik, langsung saja saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Pendidik dalam Pendidikan Islam. Pendidikan senantiasa menjadi perhatian utama dalam rangka memajukan kehidupan. Prinsip mempertahankan hidup terletak pada 3 orientasi dasar, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama manusia, hubungan dengan alam semesta seperti tumbuh-tumbuhan dan binatang. Proses inilah yang mendorong manusia ke arah kemajuan hidup sejalan dengan tuntutan zaman. Pendidikan berkembang dari sederhana yang berlangsung ketika manusia masih berada dalam ruang lingkup kehidupan yang serba sederhana serta konsep tujuan yang amat terbatas, sampai pada bentuk pendidikan yang syarat dengan metode, tujuan, serta model pendidikan yang sesuai dengan masyarakat saat ini. Khusus masyarakat Islam, pendidikan merupakan kunci kemajuan. Sumber-sumber pokok ajaran Islam yang berupa Al-Quran dan Hadis mendorong pemeluknya untuk menciptakan pola hidup maju, sehingga kesejahteraan berhasil diciptakan. Apa itu pendidik? Berbeda dengan gambaran tentang pendidik pada umumnya, pendidikan Islam adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik dalam mengembangkan potensinya dan dalam percapaian tujuan pendidik baik dalam aspek kognitif, efektif maupun psikomotorik. Seperti guru, pendidik di sini adalah mereka yang memberikan pelajaran peserta didik yang memegang suatu mata pelajaran tertentu di sekolah. Secara umum, makna guru selalu dikaitkan dengan profesi yang terkait dengan pendidikan anak di sekolah, di lembaga pendidikan, dan mereka yang harus menguasai bahan ajar yang terdapat di dalam kurikulum. Dari aspek lain, beberapa pakar pendidikan telah mencoba memberikan batasan atau definisi untuk merumuskan pengertian tentang guru. Menurut Purwadarminta, guru adalah orang yang kerjanya mengajar, sedangkan Zakiyah Darajat mengatakan bahwa guru adalah pendidik profesional karena guru itu telah menerima dan memikul beban dari orang tua untuk ikut mendidik anak-anaknya. Dalam pengertian lain, bahwa pendidik dalam Islam adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didiknya dengan upaya mengembangkan seluruh potensi peserta didik, baik potensi efektif atau rasa, kognitif atau cipta, maupun psikomotorik atau karsa. Pendidik berarti juga orang dewasa yang bertanggung jawab memberi pertolongan pada peserta didiknya dalam perkembangan jasmani dan rohaninya, agar mencapai tingkat kedewasaan, mampu berdiri sendiri dan memenuhi tingkat kedewasaannya, mampu mandiri dalam memenuhi tugasnya sebagai hamba dan khalifah Allah Subhanahu wa taala, dan mampu melaksanakan tugas sebagai makhluk sosial dan sebagai makhluk individu yang mandiri. Syarat sah pendidik. Syekh Ahmad Al-Rifai mengungkapkan, seseorang bisa dianggap syah untuk dijadikan sebagai pendidik dalam pendidikan Islam apabila memenuhi 2 kriteria berikut. Yang pertama, alim, yaitu mengetahui betul tentang segala ajaran dan syariah Nabi Muhammad SAW. 2. Adil. Riwayat yaitu tidak pernah mengerjakan satupun dosa besar dan mengekalkan dosa kecil. Jenis pendidik dalam pendidikan Islam ada beberapa macam. 1. Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki pengetahuan yang amat luas di dalam firman-Nya yang artinya, dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya. Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar. Kedua,
Nabi Muhammad SAW. Nabi sebagai penerima wahyu Al-Quran yang bertugas menyampaikan petunjuk-petunjuk kepada seluruh umat Islam. Kemudian dilanjutkan dengan mengajarkan kepada manusia ajaran-ajaran tersebut. Hal ini pada intinya menegaskan bahwa kedudukan Nabi Muhammad sebagai pendidik ditunjuk langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. 3. Orang tua. Dalam lingkungan keluarga adalah orang tua. Hal ini disebabkan karena secara alami anak-anak pada masa awal kehidupannya berada di tengah-tengah ayah dan ibunya. Dari merekalah anak-anak mulai mengenal pendidikannya. 4. Guru. Pendidik di lembaga pendidikan persekolahan disebut dengan guru, yang meliputi guru madrasah atau sekolah sejak dari taman kanak-kanak, sekolah menengah, dan sampai dosen-dosen di perguruan tinggi, kiai di pondok pesantren, dan lain-lain sebagainya. Sebagai pemegang amanat, guru bertanggung jawab atas amanat yang diserahkan kepadanya. D. Fungsi dan tugas pendidik. Peran dan fungsi tugas guru diantara lain: pendidik, mengembangkan kepribadian, membina budi pekerti, menyampaikan ilmu pengetahuan, melatih keterampilan memberikan panduan atau petunjuk. Pembimbing, memberikan petunjuk atau pembimbingan tentang gaya pembelajaran siswa, mencari kekuatan dan kelemahan siswa. Guru juga sebagai pelayan, memberikan layanan pembelajaran yang nyaman dan aman sesuai dengan perbedaan individual siswa, menyediakan fasilitas pembelajaran dari sekolah seperti ruang belajar, meja kursi, papan tulis, almari, alat peraga, dan papan pengumuman. Guru juga sebagai perancang, menyusun program pengajar dan pembelajaran berdasarkan kurikulum yang berlaku. Pengelola, melaksanakan administrasi kelas, melaksanakan presentasi kelas, memilih strategi dan metode pembelajaran yang efektif. Menjadi inovator, menemukan strategi dan metode mengajar yang efektif, meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam penggunaan strategi dan metode mengajar. Guru juga sebagai penilai, menyusun tes dan instrumen penilaian lain, melaksanakan penilaian terhadap siswa secara objektif, mengadakan pembelajaran remedial, mengadakan pengayaan dalam pembelajaran. Kepribadian dan karakter yang harus dimiliki pendidik. Berbicara tentang kepribadian manusia selalu berkembang sehingga bisa dibentuk ulang dan diubah. Kepribadian adalah hubungan antara materi tubuh dan jiwa seseorang yang perkembangannya dibentuk oleh pengalaman dan kondisi alam bawah sadar yang terbentuk sejak awal pertumbuhan manusia, terutama akibat peristiwa-peristiwa psikologis yang penting dalam pertumbuhan dirinya. Kepribadian orang itu merespon lingkungan sekitarnya. Karena itulah kepribadian bisa berubah jika lingkungan tiba-tiba berubah. Mengapa guru harus memiliki kepribadian dan karakter yang dibutuhkan dengan ukuran-ukuran tertentu? Karakter ini harus melekat kuat dalam diri guru karena guru diharapkan akan menjadi kaum yang mengarahkan kepribadian seseorang, bahkan lingkungan. Demikian kepribadian dan karakter guru harus kuat agar ia tak dibawa oleh situasi yang membuat kepribadiannya kalah dengan keadaan. Seorang guru pendidik menurut Atial Al-Abrasi harus memiliki karakter sebagai berikut. A. Zuhud. Tidak mementingkan materi, tidak materialistik dan mendidik mencari keridhaan Allah semata-mata. B. Bersih, yaitu berusaha membersihkan diri dari perbuatan dosa dan kesalahan secara fisik, serta membersihkan jiwa dari sifat-sifat tercela dengan cara membersihkannya. C. Ikhlas, antara lain dengan cara menyesuaikan antara perkataan dan perbuatan, serta tidak malu mengatakan secara jujur bahwa saya tidak tahu terhadap masalah yang belum ia ketahui. D. Suka pemaaf, memiliki sifat pemaaf yang tinggi. Ia sanggup menahan diri, menahan kemarahan, lapang hati, banyak bersabar, dan jangan pemarah karena sebab-sebab yang kecil.
Berperan sebagai bapak bagi siswa. Dengan sifat yang watak ini, seorang guru harus mencintai murid-muridnya, seperti cintanya terhadap anak-anaknya sendiri, dan memikirkan keadaan mereka seperti ia memikirkan keadaan anak-anaknya sendiri. F. Menguasai materi pelajaran yang akan diajarkannya, memperdalam pengetahuan tentang itu, sehingga pelajaran tidak bersifat dangkal, tidak memuaskan, dan tidak menyenangkan orang yang lapar ilmu. Bisa ditarik kesimpulan, dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa kedudukan Allah sebagai Sang Pencipta, kedudukannya paling tinggi sebagai pendidik, dapat dipahami dalam firman-firmannya dan melalui Nabi Muhammad SAW sebagai utusannya, kemudian diteruskan oleh para orang tua dan guru. Demikian presentasi dari saya hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.